Halo semua, selamat datang di Autorider. KTM Indonesia melalui PT Pentajaya Laju Motor, dia merilis 3 motor sekaligus. Dan ini adalah KTM Duke 200 dan juga Duke 250. Jadi apa saja yang berubah dari kedua motor ini? Sebuah naked sport dari KTM. Saksikan video ini soal first impression kami dan juga nanti ada sedikit first ride dari kedua motor yang ganteng ini. Bersama saya Tio Levi, selamat datang di channel Autorider dan selamat menonton. Oke, bicara lebih dulu soal harganya. Kedua motor ini dibanderol dengan harga 52 juta rupiah untuk Duke 200 dan 65 juta rupiah untuk Duke 250 on the road Jakarta. Oke, pertama kita bahas dari segi desainnya dulu. Duke 200 dan juga Duke 250 ini sekilas tidak ada perbedaannya karena bentuknya masih mirip-mirip. Terus juga dari bagian depan ke belakang semuanya mirip. Di bagian depan tuh dia menggunakan model lampu yang serupa dengan kakaknya, KTM Duke 390. Dia sudah meruncing gitu. Tapi sepertinya keduanya masih menggunakan bohlam biasa nih antara 250 dan juga 200. Jadi di bagian depan dia bohlam biasa, tapi di bagian samping-sampingnya terdapat DRL dan di bagian atasnya, di bagian lampu sen dia sudah menggunakan LED. Nah, beralih ke tengah di bagian tangki dia masih mempertahankan bentuk generasi Duke. Jadi di bagian tangki dia agak meruncing bagian shroudnya. Lalu joknya juga model terpisah dan ini agak panjang ke depan. Terus bagian pembonceng tidak ada pegangan, tapi pegangannya ada di bawah sini nih. Nah, lalu di bagian belakang dia ada tail tidy yang sepertinya bisa dicopot, jadi membuat motor ini tampil lebih racing. Nah, selebihnya tidak ada ubahan signifikan di Duke 250 ini karena pihak KTM juga menyebut motor ini hanya mengalami facelift. Lalu yang banyak berubah itu diberikan kepada Duke 200 ini. Pada generasi sebelumnya, untuk generasi Duke 200 ini mengalami ubahan yang cukup banyak, mulai dari bagian depan, lalu bagian tangkinya juga, dan bagian belakangnya. Jadi dia mengikuti DNA dari keluarga Duke 390 dan juga 250 seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, dia bagian depannya juga model lampunya sama, dan di bagian belakang dia sudah menggunakan model LED, juga lampu sennya sudah LED. Nah, mari kita coba bagaimana posisi berkendaranya. The pain, I'm really going for an even code. Jesus took the reins, cause God ain't going out of season though. You can join our table, I know it's no fun to eat alone. Even if you feel alone, you don't gotta be alone. Greatness in the making. Oke, secara dimensi motor ini punya bobot yang sedikit berbeda. Jadi Duke 200 ini dia punya bobot seberat 140 kg dan Duke 250 169 kg. Itu bobot keringnya ya. Nah, bagaimana dengan posisi ridingnya? Motor ini sama-sama punya tinggi jok 823 mm dan ground clearance 155 mm. Jadi kita coba dulu di Duke 200, tinggi saya 175 cm. Dan ini posisi duduk saya di Duke 200, masih agak menjinjit. Dan bagian stang ini rasanya agak dekat ya dengan pengendara. Jadi untuk mengontrol stang tuh lebih aman, lebih enak juga. Nah, kalau kaki diturunkan, dia bisa menepak dengan sempurna. Nah, oke, kita coba ke Duke 250. Dia punya tinggi jok yang sama dengan Duke 200, harusnya tidak terlalu banyak berbeda posisi ridingnya. Nah, tapi pada kenyataannya rasanya tuh untuk Duke 250 ini dia pendek. Jadi kedua kaki saya walaupun menjijit tapi masih cukup banyak
posisi kaki menjinjitnya nih. Apalagi kalau dengan satu kaki dia masih agak menekuk. Dan posisi stangnya dia lebih rendah dibandingkan Duke 200. Yeah. You can't miss, no, you pay for my life. You don't switch. Oke, kita bicara soal kaki-kakinya. KTM Duke 200 dan 250, dia sama-sama menggunakan suspensi depan upside down 43 mm dan di belakang sama-sama menggunakan tipe monoshock. Untuk bannya, dia memakai ukuran 110/70 ring 17 di depan dan 150/60 ring 17 di belakang. Jadi keduanya sama-sama menggunakan ban dengan ukuran serupa, tapi dua motor ini pakai ban dari merek berbeda. Kalau 250 Duke ini dia pakai ban dari Metzeler, sementara Duke 200 dia pakai ban dari MRF. Lalu area pengeremannya dia menggunakan cakram 300 mm di depan dan juga cakram 230 mm di belakang. Nah, rem depannya itu dijepit dengan 4 piston radial fixed caliper dan di belakang single piston floating caliper. Dua motor ini juga sudah menggunakan fitur ABS dual channel. Nah, tadi dari desain lalu kaki-kaki dan juga dimensinya, sekarang kita ke area mesin. Pada Duke 200 ini dia memakai mesin berkapasitas 199,5 cc, 1 silinder 4 tak dengan keluaran tenaga sebesar 25 daya kuda dan juga torsi 19,5 Nm. Sementara itu, untuk Duke 250 dia pakai mesin 248,8 cc, 1 silinder 4 tak menghasilkan tenaga sebesar 30 daya kuda dan torsi 24 Nm. Nah, di area stangnya dia masih sama. Ada tombol kill switch, lalu ada starter. Di bawah sini ada klakson, lalu sen, lampu dekat, lampu jauh, dan pass beam. Nah, ini bagian speedometernya sepertinya masih sama dengan generasi sebelumnya. Sini dia ada indikator ABS, lalu ini ada indikator peringatan. Nah, ini bentuk tampilan speedometer juga masih sama seperti model sebelumnya. Coba kita nyalain. Nah. Oke, sekarang kita pindah ke Duke 200. Nah, ini tampilan dari stang Duke 200. Jadi sebelah kanannya sama juga dengan Duke 250, kiri kanannya, tapi yang membedakan Duke 250 di bagian sini tuh ada jalur stangnya. Ini nggak ada. Nah, ini kita coba lihat bagian speedometernya, dia sudah digital, tapi nampaknya mirip dengan Duke 250. Indikator-indikatornya juga sama, ini ada lampu-lampunya. Lalu kita coba dengerin suara mesinnya. Nah, kurang lebih suara mesinnya seperti ini, dan motor ini menggunakan model knalpot underbelly. Oke, ini pertama kita coba dulu yang KTM Duke 250-nya. Oke, let's go. Nah, impresi pertamanya motor ini rasanya ya nggak beda jauh dengan yang model sebelumnya. Ya, karena stangnya jaraknya pendek, jadi handlingnya tuh ya lumayan
enak, jadi motornya nurut buat diajak nukik-nukik kayak gini. Tuh. Terus juga rasa mesinnya sih 1 silindernya ya, jambakannya terasa khas motor 1 silinder. Nanti coba kita tarik ya dikit. Nah, ini kita coba tarik dikit. Terus remnya juga lumayan gigit. Nah, tadi yang KTM 250 duk, sekarang giliran 200 duknya. Nah, ini dia posisi stangnya lebih dekat rasanya ya. Terus gimana sensasi first ride-nya? Coba kita langsung kita rasain aja. Let's go. Nah, ini lebih tinggi posisi duduknya, jadi rasanya tuh agak tinggi di joknya dibandingkan yang 250 tadi. Terus juga sama dengan duk 250 tadi, dia karena menggunakan mesin 1 silinder dan juga cc-nya 200, jambakannya tuh ya lumayan berasa. Terus handlingnya juga, stangnya berasa enteng. Suspensinya tadi tuh lewat jalan kayak gitu dengan suspensi WP Apex-nya, dia terasanya cukup empuk. Jadi untuk kelas naked sport sih terbilang empuk shocknya. Nah, ini kita coba lagi. Nah, itu lumayan agak empuk. Coba kita tarik ya. Oke, itu dia tadi riders, bagaimana pandangan pertama kami dan juga first ride kami terhadap dua motor ini. Kurang lebih seperti itu gambarannya, bagaimana menurut Anda. Jadi kita sudah sampai di penghujung video, dan terima kasih yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan juga Instagram kami di @autorider.com. Jika ada kritik dan saran atau mungkin motor apa yang harus kami review berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.